Hello, Assalamualaikum. Today we are gonna talk about the relative clause who and whom. Here with me, Ma'am Anna. Just like usual, I'll give you the explanation in Bahasa Indonesia. Oke, jadi yang pertama kita harus tahu dulu nih teman-teman, bedanya fungsi dari penggunaan kata whom dan who. Jadi kalau kita pakai who, itu temennya adalah untuk subjek. Subjek itu apa, Mem Ana? Subjek itu adalah I, you, they, we, she, he, it. Di sini Mem Ana yakin pasti kalian semua sudah tahu arti dari subjek ya. I itu saya, you itu kamu. You itu nggak mesti harus kamu sendirian, tapi juga bisa artinya jadi kalian. They itu mereka. Mereka di sini juga nggak mesti harus orang. Bisa juga kata benda, misalnya barangnya banyak atau hewannya banyak. Itu juga bisa kita gantikan pakai kata they. We itu untuk artinya kita. Kita itu nggak mesti harus berdua ya. Kita tuh bisa more than two of us, right? Then we have she. She itu untuk cewek sendirian, harus satu ceweknya. Kalau he berarti harus untuk cowok, dan cowoknya juga harus bentuknya satu, tunggal ya. Ini cewek satu, ini cowok satu. It itu benda satu, nggak mesti harus benda, bisa hewan. Itu yang disebut dengan subjek teman-teman. Oke. Nah subjek ini biasanya letaknya akan di awal kalimat kalian, baru diikuti dengan verb, kata kerja. Seperti contohnya pada kalimat I like him. Nah, kenapa jadi I like him? Itu bedanya penggunaan subjek dan objek. Nah, kalau whom itu kita gunakan untuk objek. Objek itu apa, Mem Ana? Objek itu ya perubahan dari subjek menjadi objek. Jadi kalau ada kata I, itu letaknya di depan, di awal kata kerja. Kalau kita mau bikin I letaknya setelah kata kerja, otomatis kita harus rubah subjek menjadi objek. Makanya kalimatnya jadi do you love me? Kan ada lagu ya, you love me. Kenapa jadi you love me? Nah, ada yang tahu nggak? Karena you itu subjeknya, love itu kata kerjanya, me itu adalah objeknya. That's it. Easy one, right? English is easy, I think. Okay? Sekarang kalau misalnya kamu mencintainya, nya itu memang mau ganti jadi dia perempuan. Nah, berarti kita gantikan you love, bukan she. Karena kita mau buat dia cewek, jadi di belakang letaknya setelah kata kerja, berarti jadi you love her. Contohnya misalnya aku menyayangi anak-anakku. Anak-anakku banyak ya, lebih dari satu misalnya di situ kan. Jadi aku mencintai mereka, bukan I love they, tapi jadinya I love them. Itu yang disebut perbedaan subjek dan objek. Jadi teman-teman bikin kalimat yang banyak di rumah supaya teman-teman hafal letaknya subjek dan objek. Jadi teman-teman gak bakal pernah salah lagi kalau sering bikin kalimat. Contoh misalnya, kalian gak akan pernah bikin kalimat do you love I? Pasti gak ada itu do you love I, adanya do you love me, itu kan ya. Oke ya, sampai di sini perbedaan subjek dan objek, paham kan? Nah ini kalau kalian sudah hafal subjek dan objek, baru kalian pahamin nih perbedaan kata tanya pada who dan whom. Pada kali ini memang akan jelaskan dua, who dan whom sebagai kalimat tanya, dan who dan whom sebagai kalimat relative clause. Alright, start from the question sentence. Mem Ana mulai dari kalimat tanya dulu ya teman-teman ya. Jadi bagaimana cara menggunakan who dan whom dalam bentuk tanya. Seperti yang tadi kita bahas, who itu subjek, whom itu objek. Who kita letakkan di sini apabila kalau jawaban kita itu adalah subjeknya. Contoh ya, who cleans the room every day? Kenapa di sini diisi who? Karena jawaban kita adalah subjeknya. Siapa yang membersihkan ruangan ini setiap hari? Ibu. Ibu di situ letaknya sebagai subjek. Letaknya di awal sebelum kata kerja. Sekarang gimana kalau kita mau pakai kata tanya dengan whom? Kalimatnya gimana, Mem? Oke, berarti yang kita tanya jawabannya itu adalah objek. Kita lihat ya. Whom did she call on Friday night? Siapa sih yang dia telepon hari Jumat kemarin? Oh, dia itu telepon Juno. Nah, Juno itu kita letakkan setelah kata kerja. She subjeknya, called kata kerjanya, Juno adalah objeknya. Berarti ingat gak teman-teman, Juno ini kalau misalnya dia cowok, kita ganti jadi he atau him? Ayo, jadi he atau him. Nah, objek kan? Kalau objek he atau him. Kalau lupa kalian
Mundur lagi ya. Nah, kalau kalian sudah tahu jawabannya, oh iya Juno itu adalah objek itu him, bukan he ma'am. Ya sudah, kalau kalian isi jawabannya adalah objek, berarti pertanyaan kalian harus pakai whom. Alright, ini kalimat tanya ya. Sekarang kita coba kalimat bukan bertanya. Jadi kita mau pakai kata who dan whom sebagai kata sambung, bukan kata tanya. Alright, kita lihat dulu dari yang who. Amy is a good girl. She cleans the room every day. Kalimat mem ana kan terpisah nih. Ada satu kata Amy is a good girl. Amy itu anak yang baik. She cleans the room every day. Dia membersihkan ruangannya setiap hari. Daripada mem ana pisah jadi dua kalimat, kenapa nggak kita jadi satu aja pakai kata who? Gimana caranya mem? Kita gabung ya. Kalimat awal kita baca. Amy is a good girl who cleans the room every day. Di sini kata she mem ana coret, mem ana ganti dengan who. Karena who bisa menggantikan she. Kalimat kita jadi satu. Kalau ini kan dua kalimat. Nah, Amy is a good girl who cleans the room every day. Amy adalah anak yang baik yang membersihkan ruangan ini setiap hari. Nah, who di situ jadi yang. Nggak perlu kita kasih dia lagi karena kalimat kita sudah jadi satu. Gampangnya, pada saat kalian gabung kalimat, apa yang kalian coret? Yang kalian coret itu subjek atau objek? Oh, yang aku coret itu she. She tadi urutannya adalah subjek, berarti aku who, bukan whom. Sampai di sini paham ya teman-teman ya? Next, sekarang kita pakai whom. Whom tadi fungsinya untuk objek ya, berarti kita menggabung kata yang objek itu letaknya setelah kata kerja. We'll see, kita lihat contoh kalimatnya. I like Lucy. Aku suka loh sama Lucy. Lucy di sini jadi objek karena I subjeknya, like itu kata kerjanya, Lucy itu adalah objek orang yang aku sukai. Oke. You met her last night. Kamu ketemu dia tadi malam. Kamu bertemunya. Her di sini adalah objek, bukan you met she. Aneh kan? Nggak pernah ada kalimat you met she, ya kan? Karena she itu pasti letaknya sebelum kata kerja. Kalau ini her letaknya setelah kata kerja. Nah, kenapa nggak kita gabung aja? Orang objek kita sama, ya kan? Kita gabung pakai kata whom. Gimana caranya? Kita coret yang kedua. I like Lucy whom you met last night. Aku suka sama Lucy yang kamu temui tadi malam. Kenapa whom? Kenapa bukan who? Karena yang kita coret adalah objek. Alright, let's practice this exercise next. Oke, kita isi dulu who atau whom ya. The man blank I met yesterday is a famous actor. Laki-laki yang saya jumpai kemarin adalah artis terkenal. Berarti kan the man ini adalah objeknya. Berarti jawaban kita di sini adalah whom. Sekarang kita lihat yang B. She is the doctor blank cured my son. Dia adalah dokter yang mengobati anakku. Siapa yang mengobati anakku? Dokternya. Berarti she. She cured my son. She itu adalah subjek, berarti kita isi pakai who. Kita baca ya. She's the doctor who cured my son. Dia adalah dokter yang menyembuhkan anakku. Memang ada satu trik lagi nih. Gimana supaya kita nggak perlu mikir-mikir panjang. Ini dia triknya. Kalau setelah titik-titik itu kata kerja, itu pasti jawabannya who. Cured itu kata kerja, berarti ini isinya who. Benar kan tadi kita isi who? Nah sekarang kalau titik-titik itu pronoun itu apa memang? Pronoun tuh sama dengan kayak subjek. I, you, they, we, she, he, it. Itu adalah pronoun. Nah kalau titik-titik itu bukan kata kerja, berarti kalian butuh whom. Nah sekarang tugas kalian tinggal jawab C, D, E. Answer this exercise in the comment section down below. Alright, we go next. Kalau tadi kan kalian mengisi who atau whom. Kalau sekarang A sampai yang E ini kalian harus menggabungkan dari dua sentence di sini. The teacher coret ganti whom. Kenapa ganti whom? Karena yang kita coret adalah objek. Kenapa bisa objek? Karena letaknya setelah kata kerja. The teacher is a kind person whom you met. The teacher whom you met is a kind person. Itu juga boleh seperti itu. Guru yang kamu jumpai adalah orang yang baik. Oke? Itu satu. Kita pakai apa tadi? Kita pakai whom karena yang kita coret adalah objek. Sekarang kita lihat yang B. The singer is very talented. We admire the singer. Kita coret the singer. Seret. Kita ganti who. We admire the singer who is very talented. C, D, E kalian jawab di kolom komen. Nanti Mem Ana cek. Please just give me feedback guys. This is the end of the video. Thank you for listening. Don't forget to subscribe, like, and comment.
Don't forget to do the exercise. And if you are still confused about this material, it's okay. You can just email me, join my Zoom online. Okay. Thank you so much, I'll see you soon. Bye bye.